Ada apa Mas? Bisik Aluna dengan malas. Rasa kantuknya masih sangat menyerang. Aku masih ngantuk, tambahnya dengan wajah bantalnya. Dia memang ketiduran saat menyusui putrinya. Rasa lelah dan mengantuk karena sudah menjaga Ayana seharian ini, membuat Aluna mudah sekali untuk memejamkan matanya. No, malam ini kita harus menyelesaikan misi kita untuk membuatkan adik untuk Ayana, bisik Saga dengan lembut. Dia mulai mengecup daun telinga, pipi, dan leher Jengjang sang istri. Hingga membuat wanita itu terpaksa harus membuka matanya. Mas, aku masih ngantuk, Aluna merengek. Tapi Saga mana mau peduli. Pria tampan itu segera menggendong tubuh Aluna dan membawa ke sofa besar yang ada di kamar ini. Dengan lembut dan penuh cinta, Saga menidurkan sang istri pada sofa besar itu. Nanti kita akan tidur setelah selesai satu ronde. Biarkan aku buka puasa dulu sayang, rasanya sudah haus dan lapar, racau Saga. Mas, aku belum pasang kebon. Gimana kalau aku hamil? Aluna tiba-tiba saja ingat apa yang disarankan oleh Siti. Tidak masalah, aku akan bertanggung jawab. Sudahlah, kamu diam saja dan nikmati semuanya. Biar aku yang bekerja. Saga mulai melepaskan tali pengait bra yang ada di punggung. Pria itu sungguh sangat terampil dan lihai dalam misi melepas penutup tubuh Aluna. Sepertinya pria tampan itu sudah mendapatkan sertifikat terbaiknya. Mas, jangan lama-lama. Nanti anak kita keburu bangun. Tidak usah ada acara makanan pembuka segala, ingat Aluna. Karena saat ini mereka yang sudah ada bayi, pasti lain saat bercinta daripada saat masih berdua saja. Iya sayang, aku akan mulai. Saga mengalah. Oh, oek. Bersamaan dengan mereka yang sudah sampai pada pelepasannya, Ayana terbangun dan menangis. Mas, kamu tadi keluar di daulam. Iya. Sayang, bisik Saga dengan napas yang masih tersengal-sengal. Seketika Aluna mendorong tubuh suaminya hingga terjengkang ke belakang. Membuat Saga kaget bukan main. Kamu menyebalkan Mas. Aluna segera saja turun dari sorga, dan menyambar baju tidurnya. Wanita cantik itu memakai dengan cepat tanpa ke kamar mandi terlebih dahulu. Karena menolong putrinya itu lebih penting. Saga yang masih kelelahan hanya bisa duduk menyandar pada sandaran sofa. Aku nggak mau kalau sampai hamil lagi Mas, Ayana masih kecil. Aluna terus saja meracau sambil menyusui sang putri. Iya sayang kamu tenang saja, aku akan bertanggung jawab, lirih Saga. Dia masih tetap memejamkan matanya. Tubuhnya lelah dan sangatlah mengantuk. Tapi Saga berniat untuk menunggu sang istri untuk dia ajak mandi bersama. Entah mau apa tidak wanita yang saat ini tengah kesal padanya. Kamu ini memang laki-laki tidak berperasaan Mas, kamu tidak kasihan pada aku dan putri kita. Aluna terus mengomel, dan menahan rasa kesal di dalam hati. Ingin rasanya berteriak, tapi malu pada anak dan Siti yang pasti akan mendengar teriakannya nanti. Maafkan aku sayang, percayalah. Nggak akan terjadi apapun pada kamu. Jangan marah ya. Saga berdiri, dan mendekati sang istri. Sambil menutupi tubuh bawahnya dengan boxer miliknya, dia duduk di belakang Aluna yang sedang menyusui putrinya. Aku takut hamil lagi Mas, Aluna terisak lirih. Bukan apa-apa, dia hanya kasihan pada Ayana yang masih bayi dan sangat butuh kasih sayangnya. Tidak sayang, benihku juga tidak akan sesakti itu. Masa baru ditembak satu kali saja sudah menjadi bayi di dalam sana. Sudahlah, apapun yang akan terjadi nanti itu sudah menjadi takdir yang harus kita jalani. Kamu tidak usah takut dan khawatir hanya karena kata-kata Siti. Nanti akan aku beri pelajaran dia. Geram Saga, karena dia pikir gara-gara Siti, istrinya jadi ketakutan yang berlebihan. Aku nggak mau jika harus hamil lagi Mas, Aluna terisak lirih. Sembari memunggungi sang suami, karena dia harus menyusui putrinya. Saat membahas anak, ada rasa nyeri dalam hatinya, karena dia tak akan tega memberikan adik pada Ayana.
Bagaimana bisa dia membagi kasih sayang dan cinta pada dua anaknya yang masih bayi? Tidak usah khawatir, tak mungkin hanya satu kali tembakan saja bisa hamil. Sudahlah sayang, jangan menangis lagi. Nanti putri kita bisa ikut sedih. Saga berusaha untuk menenangkan sang istri yang sedang gundah. Pria tampan itu terus saja menghibur sang istri. Dia juga tak henti mencium kepala Aluna, yang tertutup oleh rambut lebatnya. Kalau hamil gimana mas? Aluna masih saja menyimpan kekhawatiran yang sama. Dia benar-benar takut dan panik. Ya berarti itu rejeki kita sayang, sahut Saga dengan sangat entengnya. Pria tampan itu tergelak sendiri, mendengar ucapannya. Lagi pula apa yang harus dikhawatirkan, toh hamil juga ada suami. Masalah finansial, tak usah dikhawatirkan lagi. Harta Saga tak akan habis dimakan 7 turunan, bahkan 7 tanjakan. Mas, jangan menakuti aku. Aluna kembali merengek. Dia kesal karena sang suami terus menggodanya. Bukannya memberikan semangat, malah semakin menakuti dirinya. Tidak sayang, sudah ya. Jangan menangis lagi, aku sangat mencintai kamu. Kita akan bisa melewati semuanya bersama-sama. Saga mengusap punggung sang istri, untuk meredam rasa takut dan cemas pada sang istri. Aluna diam, dia tak lagi menangis. Dalam hati dia membenarkan apa yang diucapkan oleh suaminya. Jika dia hamil, bukankah itu sudah menjadi takdir hidupnya? Tapi nanti aku pasang kebun ya mas? Tanya Aluna. Kenapa harus kebun? Aku janji akan buang di luar saja, jawab Saga. Aku nggak percaya mas, mana bisa kamu memikirkan buang di luar, pada saat sedang berada di puncak. Aluna mencebik kesal. Saga hanya tergelak sendiri. Dia sendiri juga tak tahu, apa bisa mengeluarkan cairan cintanya di luar rahim sang istri. Ah sudahlah, dipikir nanti saja lagi. Saat ini tubuhnya sangat gerah. Saga melongokkan kepalanya, mengintip apa putrinya sudah tidur atau belum. Karena dia ingin segera mengajak mandi Aluna. Ayo mandi dulu, setelah itu kita istirahat, bisik Saga, karena tak mau mengusik Ayana yang baru saja anteng. Iya mas, tapi janji hanya mandi saja ya. Ingat Aluna sebelum sang suami kembali meminta. Iya sayang, iya. Saga menggendong tubuh sang istri ala bridal style, dan membawa ke kamar mandi. Dan sudah pasti di dalam sana ada ronde tambahan. Aluna yang awalnya menolak, lama-lama tak bisa lagi menghindari. Dia hanya pasrah saja dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. Toh dia sendiri juga sangat menikmatinya. Sementara itu di sebuah rumah yang lain, Bella tampak duduk di tepi ranjang dengan gelisah. Mata indahnya terus saja mengamati pintu kamar mandi, di mana di dalamnya ada Bima sedang berada. Bima. Ya, setelah cukup lama Bima berjuang untuk bisa mendapatkan hati sang istri lagi, akhirnya Bella mau membuka lagi hatinya yang tadinya sudah membeku. Karena perjuangan Bima untuk kembali mendapatkan hatinya, patut diberi acungan jempol. Karena itu Bella menerima lagi mantan suaminya, karena Bima juga sudah berubah menjadi lebih baik. Dan saat ini adalah malam pertama mereka, setelah kembali menikah tadi siang. Ceklek. Pintu kamar mandi terbuka, dan aroma segar dari sabun yang menguar, menambah kegugupan pada diri Bella. Wanita cantik itu sontak berdiri dan bersiap untuk ke kamar mandi. Loh, kamu mau kemana yang? Tanya Bima heran. Karena melihat sang istri yang menuju ke arahnya. Aku mau bersih-bersih dulu mas, sahut Bella dengan gugup. Melihat senyum Bima yang sungguh sangat mempesona, membuat dia semakin panik. Jangan lama-lama ya sayang, aku sudah tidak tahan lagi, bisik Bima, begitu sang istri sudah tiba di sampingnya. Iya mas, Bella bergegas masuk ke kamar mandi, sedangkan Bima hanya terkekeh geli. Pria tampan itu sangat suka melihat wajah Bella yang merona saat dia goda.
Sedang Bella yang berada di dalam kamar mandi tampak berdiri di depan kaca. Wanita itu mengganti pakaiannya dengan sebuah lingerie seksi warna merah. Warna yang menjadi favoritnya Bima. Kata Bima, dia semakin seksi saat memakai baju dinas malam seorang istri. Aura Bella akan semakin menonjol jika dia memakainya. Bella menatap tubuhnya dari pantulan kaca. Tubuhnya yang masih sangat ramping, tampak begitu menggoda. Sayang, ayo keluar. Bima yang sudah tak sabar sontak saja menggedor pintu kamar mandi. Apalagi Bella juga sudah berada di dalamnya selama hampir 15 menit. Iya mas, sebentar lagi, sahut Bella. Wanita cantik itu menghela napas panjang, lalu menghembuskan dengan pelan. Tingkahnya bak seorang wanita yang akan melaju saja. Dengan langkah pasti, Bella segera membuka pintu. Tepat saat pintu terbuka, wajah Bima muncul di sana. Rupanya pria itu sudah tak sabar lagi menunggunya. Mas, kenapa menunggu di sini? Tanya Bella heran. Wanita itu segera berjalan tergesa menjauhi Bima. Hei, kenapa lari sayang? Aku ingin melihat tubuh seksi kamu. Bima sontak menarik tangan sang istri, dan memeluk pinggangnya. Bima bisa merasa detak jantung Bella yang berpacu dengan kencang. Seperti halnya dirinya. Bima sendiri juga sebenarnya sangat gugup dan malu. Tapi, sebagai seorang suami, dia harus bisa menguasai keadaan. Mas, apa nggak bisa ditunda dulu? Tanya Bella. Mata bulatnya menatap sang suami dengan lembut. Tanpa sadar kedua tangannya juga sudah melingkar di leher kokoh Bima. Mau ditunda sampai kapan? Tapi mengapa kamu seperti sudah siap saja dengan baju seksi ini Bisik Bima dengan begitu menggoda. Tak tahan lagi, pria itu segera saja menyerang Bella, yang sudah 1 tahun lebih tak pernah lagi dia rasakan. Apakah masih sama manisnya, dengan yang dulu? Bella yang mendapatkan serangan mendadak, sontak saja kaget dan dia hanya membeku. Rasanya tubuh Bella lemas tak bertulang. Dia bingung apa yang harus dia lakukan saat ini. Balas sayang, jangan diam saja, bisik Bima, saat merasakan tak ada pergerakan dari bibir Bella. Wanita cantik itu hanya diam saja tak membalas. Bukan apa-apa, Bella masih merasa asing dengan mantan suami yang saat ini sudah menjadi suaminya lagi. 1 tahun lebih mereka tak saling menyentuh, pantas saja jika diri merasa kembali asing. Iya mas, lirih Bella. Wajahnya terlihat merona, sangat cantik sekali di mata Bima. Kali ini sang istri mulai membalas dengan lembut dan malu-malu. Awalnya lembut dan hangat, lama-lama bertambah panas dan panjang ciuman mereka. Bella memang pintar menjaga penampilannya dan juga asetnya. Setiap beberapa hari sekali selalu ikut senam atau apalah, yang bisa digunakan untuk mempertahankan keindahan tubuhnya. Tanpa sadar mereka sudah sampai di sisi ranjang. Dan bak gerakan slow motion, Bima menjatuhkan tubuh sang istri di atas kasur empuknya. Dan wanita cantik itu hanya bisa terlentang dengan pasrah. Dia menanti dengan sabar, apa yang akan dilakukan oleh sang suami padanya. Kali ini Bima berjanji, tak akan berkhianat lagi. Dia sudah benar-benar menyesali perbuatannya di masa lalu. Untung saja Bella masih mau menerima dirinya yang sudah hancur dan tak punya apa-apa. Andai saja tidak, akan jadi apa dirinya ini? Berjanjilah mas, kamu nggak akan mengkhianati aku lagi. Kamu akan selalu setia padaku mas, pinta Bella. Pasti sayang. Aku nggak akan mengulangi kebodohan yang sama untuk kedua kalinya sayang. Aku janji akan selalu ada di samping kamu. Kita akan membesarkan anak-anak kita hingga mereka dewasa, bisik Bima dengan sungguh-sungguh. Dia sudah benar-benar tobat dan insaf. Kehilangan Bella di masa lalu sudah membuat hidupnya kacau dan berantakan. Karena itu dia tak akan mau lagi berpisah dengan Bella. Apakah kita akan terus berbincang sampai pagi mas? Kesal Bella. Bukan apa-apa, tubuhnya semakin kedinginan, karena tak lagi memakai baju. Maaf sayang.
Kita malah keasyikan mengobrol saja. Baiklah, apa kamu sudah siap menikmati malam pertama kita hingga pagi nanti? Bima tersenyum smirk. Pasti siap mas, jawab Bella. Aku masuk ya? Tanya Bima. Bella mengangguk. Makasih sayang, semuanya sangat indah. Aku mencintaimu. Satu kecupan Bima labuhkan pada kening Bella, sebagai akhir dari pergulatan panas yang menciptakan peluh malam ini. Sama-sama mas, I love you more, balas Bella. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.